Selesai dari meja pimpinan dan seluruh anggota, PR Pak Menteri, kita lihat sudah setumpuk itu Pak Menteri di situ. Jadi nanti kita sepakat jawabannya tertulis saja ya. Tulis saja, nanti disampaikan ke kami sebelum rapat berikutnya Pak Menteri, dari seluruh pertanyaan disampaikan oleh teman-teman. Saya sedikit saja Pak Menteri, sebagaimana daerah-daerah lain, saya melihat memang kita untuk observasi tahun 2025 kemarin sedikit kewalahan Pak kita. Ini dilihat dari ketika kami kembali ke dapil kami masing-masing, ya saya sendiri kalau jalan darat dari Pontianak ke Sintang sampai ke Kapuas Hulu ke Melawi, itu kondisi jalannya tidak sebaik tahun 2024 yang lalu, Pak. Ya, 2024 yang lalu. Jadi itu akibat dari preservasi yang melemah di tahun 2025. Oleh karenanya di 2026 ini kita berharap preservasi kita perkuat Pak Menteri ya. Yang pertama, yang kedua terkait dengan impres irigasi Pak Menteri, karena itu bunyi di impres itu ditangani oleh badan usaha milik negara, komisi sudah menerima laporan Pak, ketidaklancaran pembayaran dari BUMN kepada pihak ketiga yang melaksanakan. Ini mohon diatensi oleh kementerian ya supaya ini bisa diawasi. Kasihan masyarakat Pak dalam situasi ekonomi yang sangat sulit hari ini ya. Kemudian mereka harus berhutang kepada BUMN yang notabene harusnya BUMN ini memperkuat Pak. Memperkuat masyarakat dalam kondisi sulit. Kalau ini sampai sudah molor-molor pembayaran, ini bukan memperkuat Kak, melemahkan dan menyusahkan. Makanya dulu kita ingin impres ini tidak committed harus BUMN gitu loh. Tapi karena ini impres kan tidak segampang kita ngomong. Ini harus ada proses untuk merubah impres itu. Saya harap Pak Menteri di tahun 2026 ini kita gunakan waktu untuk mengusulkan supaya impres terkait dengan pelaksanaan IJD, terkait dengan pelaksanaan irigasi ini tidak lagi menggunakan skema yang mewajibkan BUMN. Demikian juga sekolah rakyat. Biarkan saja ini berkompetisi secara sehat. Tuh. Toh mekanisme kompetisi kan sudah kita atur. Ya. Kalau BUMN yang menangkan juga, Bu, paket sebegitu banyak, yang kerja juga swasta. Menimbulkan permasalahan itu ketika mereka tidak membayar tepat waktu. Kalau mereka tidak membayar tepat waktu, itu efek dominonya ke kontraktor pelaksana plus rantai pasok, kemudian masyarakat pekerja dan seterusnya. Ini terima imbasnya. Ya, jadi kalau ditangani oleh swasta murni, ya silakan saja berkompetisi secara sehat. Mekanisme lelang kan sudah diatur sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Dulu kita pikir kalau BUMN nangani bisa lebih cepat. Pertanyaannya BUMN kerja nggak? Nggak kerja Pak. Yang kerja itu semua lokal. Jadi ada pemahaman yang menurut saya harus Pak Menteri luruskan kepada Bapak Presiden yang terhormat terkait pelaksanaan ini. Komisi ini harus menyampaikan Pak kondisi real di lapangan. Ya, seperti itu. Mereka kalau menang lelang juga ditunjuk pelaksana-pelaksana di daerah. Justru di daerah itu istilahnya dagingnya dimakan BUMN, tulangnya dikasih teman-teman di daerah. Ini hentikanlah Pak Menteri. Ini kan praktek lama yang sudah lama sekali seperti ini. Udah BUMN itu kasih yang gede-gede saja, yang memang swasta tidak mampu, kasih BUMN. Kemudian kalau misalnya sama-sama mampu, biarkan berkompetisi. Kalau enggak pernah profesional badan usaha milik negara kita. Kami di DPR ini sudah punya pengalaman Pak. Ada banyak BUMN itu yang kita bantu suntik penyertaan modal negara kepada BUMN. Itu bukti bahwa mereka tidak bisa melaksanakan amanah dengan baik. Ada istilah kami di sini Pak, pekerjaan disiapkan, tinggal pilih, lelang udah pasti menang, kok nggak pernah untung, rugi terus. Bikin pusing kita di sini Pak. Ada tagihan banyak dari pihak luar, ini dari rasa umum lah. Ada beberapa perusahaan yang sampai hari ini belum dibayar 20 tahun. Jadi saya rasa ini cukup lah jadikan pengalaman untuk masa jabatan Pak Menteri ini kita lakukan perbaikan Pak. Kalau memang kita anggap perlu kita lakukan perbaikan. Kan kalau yang besar-besar itu sudahlah.
itu domainnya BUMN kok, swasta juga nggak bisa ikut, karena KD-nya swasta nggak nyampe, nggak bisa ikut, itu silahkan BUMN yang kerja. Kemudian saya ke daerah Pak, saya juga punya dapil Pak Menteri, saya harap usulan saya terkait jembatan Melawi 2 Pak, di Melawi 3, karena Melawi ini sudah 2, satu di Sintang, satu di Sungai di Nangapino ya, itu ada jembatan Melawi 2, jembatan Melawi 3 jatuhnya di kota Sintang ini, saya pikir ini perlu cepat Pak. Saya tiap hari terima video dari sana, macetnya itu udah makan waktu sampai 3-4 jam Pak Menteri di satu jembatan itu, dan ini sangat mengganggu rutinitas masyarakat. Pula jembatan ini di tengah kota Pak, sehingga kalau macet ini satu kota ini terganggu. Jadi sangat mendesak menurut saya, dengan bentangnya kurang lebih, kalau saya lihat tuh kurang lebih posisi kisaran 300-an sampai 400 meter lah bentang ini. Ya, jadi ini bisa dipercepat. Teman-teman di daerah bersama Bupati Sintang sudah melakukan kajian dan seterusnya untuk supaya ini bisa cepat ditangani. Makin molor ini makin menjadi masalah. Yang mendesak itu saja menurut saya. Kemudian terakhir air bersih Pak Menteri. Dulu kita ada istilah MDGs, ya, MDGs, ya, Millennium Development Goal. Dulu MDGs kita terkait dengan air minum ini, kita harusnya Pak, dulu kita itu mencapainya di tahun 2000 harusnya. Ya, target kita di tahun 2000. Seluruh masyarakat itu sudah bisa mengakses air bersih. Tapi buktinya sampai hari ini air bersih ini masih menjadi masalah yang klasik di seluruh Indonesia sini. Di tempat saya berkaca saja ke tempat saya, masih ada kecamatan yang tidak punya air bersih yang ditangani oleh pemerintah. Kecamatan loh, kita tidak bicara desa, tidak bicara dusun. Padahal kan dalam ketentuan tuh semua orang, semua keluarga, semua individu, negara harus menyiapkan supaya mereka semua bisa mendapat akses yang baik terhadap ketersediaan air bersih. Kita bicara stunting. Stunting ini erat kaitannya dengan kondisi air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi masalah dasarnya ini harus kita selesaikan. Saya berharap juga di masa kepemimpinan Pak Dodi sebagai Menteri Pekerjaan Umum, air bersih ini menjadi prioritas utama kita. Banjir di mana-mana, air itu banyak Pak. Sampai saking banyaknya malah merusak lingkungan. Tetapi masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Kerusakan lingkungan dan seterusnya juga menjadi hal yang sangat masif sekarang, ya, menjadi hal juga tantangan yang lain bagi kita untuk supaya masyarakat ini bisa menerima akses air bersih yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian, kita tidak perlu tanggapan Pak Menteri hari ini. Cuma kami yakin Pak Menteri sudah mencatat, kemudian tumpukan itu Pak Menteri nanti diakselerasi oleh kementerian yang memang memungkinkan untuk ditangani, kita tangani. Yang belum, biarlah itu jadi bank data dulu, ketersediaan fiskal di tempat Pak Menteri seperti apa, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh kita. Oh ya, Pak Robert, silakan. Pak Ketua, mohon maaf, 10 detik. Pak Menteri, ini khusus